Pengadilan Penyihir Salem. Kalian pasti pernah dengar kan namanya? Biasanya sih jadi cerita seram soal sihir dan histeria massa. Tapi, di balik semua mitos itu, ada kisah nyata yang jauh-jauh lebih mengerikan. Ini bukan cuma soal hantu, ini soal kegagalan sebuah sistem. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di Salem tahun 1692. Dan pertanyaan utamanya kan selalu itu-itu aja. Emangnya beneran ada penyihir di sana? Ada kekuatan gaib yang lagi beraksi? Atau jangan-jangan ini semua cuma karangan? Pertanyaan inilah yang jadi pemicu seluruh tragedi yang akan kita bahas. Tapi gimana kalau jawabannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan hal-hal supernatural? Kita akan lihat gimana tragedi Salem ini sebenarnya adalah bencana buatan manusia. Sebuah kombinasi mematikan antara ketakutan massal, intrik politik, dan sistem peradilan yang jujur aja lumpuh total. Anehnya nih, semua ini nggak dimulai dengan tuduhan sihir, tapi dari sesuatu yang lain, sesuatu yang kelihatan seperti penyakit. Sebuah wabah misterius yang tiba-tiba menyerang dua gadis muda dengan gejala yang sama sekali nggak bisa dijelaskan oleh dokter pada masa itu. Oke, jadi gini ceritanya. Di tengah musim dingin yang menusuk tulang, dua gadis muda, Betty Paris dan Abigail, iseng-iseng main ramalan. Nggak lama setelah itu, mereka mulai nunjukin gejala yang mengerikan banget. Kejang-kejang, teriak-teriak, halusinasi. Dokter zaman itu yang ilmunya masih terbatas, bingung. Akhirnya mereka sampai pada satu-satunya kesimpulan yang mereka tahu. Ini pasti ulah penyihir. Nah, begitu kata sihir keluar, panik langsung menyebar kayak api. Komunitas yang ketakutan butuh banget seseorang untuk disalahkan, dan mereka pun dengan cepat menemukan target yang paling gampang, orang-orang yang paling nggak bisa melawan. Coba deh perhatiin, siapa aja yang dituduh pertama kali? Bukan orang kaya, bukan orang berkuasa. Mereka adalah Tituba, seorang budak, lalu Sarah Good, seorang pengemis, dan Sarah Osborne, wanita tua yang dianggap aneh karena jarang ke gereja. Semuanya adalah orang-orang yang tersingkir dari masyarakat. Dan ini bukan kebetulan loh. Dalam cara berpikir masyarakat Puritan saat itu, orang-orang yang status sosialnya paling rendah dianggap paling gampang digoda sama iblis. Jadi, ini sebenarnya adalah cara buat mengontrol masyarakat yang dibungkus dengan alasan agama. Tapi kan, tuduhan aja nggak cukup buat hukum gantung orang, kan? Harus ada sistem hukum yang mendukungnya. Nah, disinilah letak inti dari tragedi Salem. Ada sebuah cacat yang fatal banget dalam sistem peradilan mereka. Konsep inilah yang mengubah histeria jadi mesin pembunuh. Namanya bukti spektral. Coba bayangin, Anda bisa dihukum mati cuma karena ada orang yang ngaku lihat arwah Anda nyerang dia di mimpi. Serius, nggak perlu bukti fisik, nggak perlu saksi mata, cukup klaim saja. Jadi, poin krusialnya ini nih, semua standar keadilan yang normal, yang kita kenal, itu dibuang jauh-jauh. Ruang sidang bukan lagi tempat mencari kebenaran, tapi udah jadi panggung teater. Siapa yang aktingnya paling meyakinkan pas kerasukan, dialah pemenangnya. Gila kan? Sistem ini jujur aja menciptakan efek domino yang mengerikan banget. Biar nggak digantung, orang-orang yang nggak bersalah terpaksa ngaku kalau mereka penyihir. Tapi ada syaratnya, mereka harus sebutin nama penyihir lain. Nah, dari sinilah dimulai rantai tuduhan tanpa akhir yang akhirnya menjerat ratusan orang. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia mistisnya, dan kita lihat penjelasan yang lebih rasional. Menurut ilmu pengetahuan modern dan analisis politik, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Pertanyaan ini udah coba dijawab sama sejarawan dan ilmuwan selama ratusan tahun. Dan sekarang, kita punya dua teori utama yang kedengarannya sangat-sangat masuk akal. Jadi, di satu sisi, kita punya penjelasan ilmiah keracunan jamur. Di sisi lain, kita punya drama politik perseteruan sengit antar keluarga. Tapi dua-duanya mengarah ke kesimpulan yang sama. Ada masalah yang nyata, entah itu penyakit atau konflik yang dieksploitasi untuk tujuan yang mengerikan. Teori jamur ergot ini, wah, ini menarik banget. Jamur ini bisa tumbuh di gandum pas cuaca lagi dingin dan lembab, dan racunnya punya efek mirip LSD. Gejala keracunannya, kejang, halusinasi parah, perasaan kayak ditusuk-tusuk, ini semua cocok banget sama kesaksian para korban di pengadilan Salem. Terus ada juga teori politiknya. Keluarga Putnam, salah satu keluarga paling berpengaruh di desa Salem, itu adalah penuduh yang paling getol. Dan kalau kita telusuri siapa aja yang mereka tuduh, ternyata banyak dari mereka adalah saingan bisnis atau lawan politik dari keluarga Porter. Jadi, tuduhan sihir bisa jadi cuma senjata buat menjatuhkan musuh. Jadi, gimana semua kegilaan ini akhirnya berhenti? Dan apa sih pelajaran abadi yang bisa kita petik dari salah satu babak paling kelam dalam sejarah ini?
Dan ironisnya, histeria ini baru berhenti pas tuduhannya mulai kena orang-orang penting, termasuk istri gubernur sendiri. Tiba-tiba, bukti spektral yang tadinya sah jadi nggak bisa diterima lagi. Ini nunjukin kalau di tengah kepanikan, hukum cuma melindungi mereka yang udah punya kuasa. Dan inilah harganya. 20 nyawa tak bersalah melayang. 20 orang dieksekusi berdasarkan bukti gaib dan ketakutan massal, bukan berdasarkan fakta. Angka ini jadi pengingat abadi tentang betapa mahalnya harga dari sebuah ketidakrasionalan. Ini mungkin jadi pelajaran paling penting dari Salem. Ketakutan kolektif itu adalah diktator yang paling kejam. Dan ketika sistem hukum sudah meninggalkan akal sehat dan bukti yang rasional, yang terjadi bukanlah keadilan, tapi kejahatan yang dilegalkan oleh negara. Tragedi Salem itu udah lewat 300 tahun yang lalu ya, tapi pertanyaannya masih relevan banget sampai sekarang. Ini adalah pengingat buat kita semua bahwa perlindungan terbaik kita dari histeria massa bukanlah sihir atau kekuatan gaib, tapi komitmen yang teguh pada bukti, nalar, dan keadilan yang adil untuk semua orang.